Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kami boleh bersama-sama berbakti melalui online. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini terjadi atas kebaikan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang ada nats pembuka buat adik-adik semua. Diambil dari Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya, ulangi sekali lagi. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Hafal ya adik-adik? Hebat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hari-Hariku Lalui.
Hari-hari adik-adik tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Memang saat ini adik-adik di rumah saja ya, tetapi hari-hari kita selalu bersama dengan Tuhan sehingga kita punya sukacita. Ayo kita nyanyi hari-hari ku lalui. Kita terus bersama Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita itu dituntun, dipegang oleh Tuhan erat-erat. Jadi adik-adik tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Agus Yohanes. Dengar baik-baik ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kapalku Miring. Adik-adik ada yang pernah naik kapal? Pernah kena ombak yang tinggi? Takut ya? Waktu itu kakak pernah loh naik kapal, ombaknya tinggi kan kapalnya jadi gitu ya adik-adik. Nah di situ kakak takut, ya Tuhan. Tapi ada seorang ibu-ibu nggak takut loh adik-adik. Sampai kakak tuh bilang, tante kenapa sih tante kok nggak takut? Ya kenapa mesti takut? Kan ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Waduh, kakak jadi malu sekali adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu Kapalku Miring. Senang ya hari ini kita berjumpa lagi. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, mungkin saat ini ada yang di rumah sudah mulai libur sekolah ya. Nah, tapi kita mau mulai mengisi hari-hari libur kita
dengan hal-hal yang baik, walaupun di rumah saja. Tentu karena masih masa pandemi, kalian belum bisa keluar-keluar. Tapi walaupun di rumah, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Ya, firman Tuhan hari ini dengan tema dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ya, kita mau buka dan baca Alkitab kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan memahami setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat pengetahuan dari kami yang membaca menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu boleh disampaikan dengan kehendak Tuhan, dan kami yang anak-Mu dapat mengerti setiap firman yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan seluruhnya kepada pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Judul perikop kali ini adalah kapal yang terkandas. Ya, ini ayat ini menggambarkan bagaimana perjalanan Rasul Paulus ya pada saat dia sudah ditangkap dan hendak dibawa ke kota Roma sebagai tawanan. Kita baca ya kitabnya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdapat beting sirkus, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertambah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun
kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka menurunkan batu juga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menemukan sepoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sepoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantinya saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali saut, lalu meninggalkan saut-saut itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topan supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar musuh pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpacah dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik kapal, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecah-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kalau itu dapat menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat film ini ya. Mari kita saksikan film ini. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya
Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah
dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke adik, tadi sudah terlihat ya peristiwa atau film yang baru saja kita saksikan. Ya, peristiwa atau dalam film itu bukan sesuatu yang peristiwa yang menyenangkan, menggembirakan, tapi adalah peristiwa yang menegangkan. Ya, kita melihat bagaimana Paulus pada saat itu terombang-ambing di atas kapal di tengah badai selama 14 hari. Ya. Peristiwa itu bisa saja membuat mereka kehilangan nyawanya. Kapalnya bisa tenggelam. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana dari ucapan-ucapan Paulus dia meyakinkan orang-orang yang ada di kapal itu, kita bisa belajar. Pertama, apa yang kita bisa pelajari? Paulus mengenal Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Ya, Tuhan yang sanggup menyelamatkan dan memberikan petunjuk. Ya, dia mengenal siapa Tuhan. Kita juga bisa belajar ya. Bagaimana cara kita mengenal tentang Tuhan kita? Yaitu melalui membaca Alkitab. Ya, adik-adik sudah rutin belum membaca Alkitab? Ya, itu yang kita bisa pelajari pertama. Kedua, Paulus yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhannya mengasihi dia. Karena itu dia juga mengasihi Tuhan. Ya, sehingga walaupun ada bahaya, ya, di hadapan dia berkata, karena aku percaya kepada Allah, tidak seorang pun akan binasa kecuali daripada kapal ini. Itulah keyakinan Paulus, itulah cintanya Paulus kepada Tuhan yang dia nyatakan melalui kata-kata. Kita pun bisa belajar apakah selama ini rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Tuhan sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap hidup, dalam perkataan, maupun dalam doa kita. Yang ketiga, Paulus menunjukkan ketaatan yang penuh pada Tuhan. Ya, bahkan pada saat Tuhan berfirman bahwa di kapal tidak akan ada yang binasa, semuanya akan selamat kecuali kapal itu. Karena itu pada saat awak kapal akan pergi meninggalkan kapal itu, mereka secara diam-diam menurunkan sekunci. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus meminta kapal bergerak untuk melarangnya. Karena kalau tidak, mereka juga tidak akan selamat. Karena itu Paulus tetap taat penuh. Paulus tahu dia dan seluruh awak kapal akan selamat sesuai dengan Tuhan. Dan karena itu dia tetap memegang teguh imannya kepada Allah. Kita juga bisa belajar untuk taat seperti Paulus dalam sikap hidup kita hari masyarakat. Nah, dari kasih Tuhan itu tanpa batas. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan memberikan anugerahnya. Salah satunya dia menyerahkan nyawanya dengan mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, dia tidak meminta balasan dari kita. Ya, kita hanya dikatakan apa? Kalau kita percaya, ya, barang siapa yang percaya, itu yang akan diselamatkan. Ya, nah, Tuhan sebagai pemberi berkat, kita pun sebagai penerima berkat itu. Ya, berkat dari Tuhan. Nah, dari bisa lihat ya, contoh berkat atau anugerah. Ya, mungkin salah satunya dari sekarang tinggal di rumah ya, dengan orang tua, dengan
mungkin orang-orang yang lain, ya, siapapun itu, om, tante, saudara, ya, atau orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Kita tinggal bersama dengan mereka bukan karena kita hebat, karena kita pintar, atau karena kita nilainya bagus di sekolah, atau karena kita rajin, atau sikapnya manis. Kalian tinggal dengan orang tua kalian dari kecil, dari bayi, ya. Tapi karena orang tua kalian mengasihi kalian, mereka mengasihi tanpa pamrih. Mereka tidak berharap apapun dari adik-adik. Itulah kasih orang tua pada kalian. Bahkan sebelum kalian lahir pun, orang tua itu mereka sudah mempersiapkan kelahiran kalian jauh sebelum kalian lahir. Ya, itulah anugerah dari Tuhan. Karena itu kita belajar juga bagaimana Tuhan juga yang sudah mengasihi kita. Tuhan juga yang sudah merencanakan kehidupan kita jauh sebelum kita ada. Kita juga mau belajar untuk mengasihi Dia. Nah, jadi dari situ kita belajar bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas. Tuhan senantiasa menjaga dan mendatangkan perlindungan bagi kita dari berbagai bahaya, ya, asal kita percaya kepadanya. Makanya kita tidak perlu merasa takut pada saat ada masalah, ada hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak nyaman seperti masa pandemi saat ini. Kita bisa percaya pada Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mendatangkan, ya, kalau kita meminta kepadanya, kita berdoa, Tuhan akan mendatangkan perlindungannya kepada kita. Sikap percaya itu dapat kita nyatakan melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi rasa percaya itu kita wujudkan dalam bentuk sikap hidup kita. Salah satunya apa? Melalui doa kepada Tuhan, ya, seperti Paulus tadi mengandalkan Tuhan di saat badai datang. Kakak yakin Paulus senantiasa berdoa. Karena itu Tuhan datang kepadanya. Dengan demikian kita juga bisa belajar seperti Paulus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita melalui doa kita. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberi perlindungan yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan anugerah. Kita sebagai penerima berkat, kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang sanggup memberi perlindungan dan berkatnya bagi kita. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Agus, bahwa kita dengan berdoa, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, melindungi kita, menolong kita. Adik-adik harus percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya dengan sungguh-sungguh itu yang harus adik-adik belajar dari sekarang. Apa itu percaya dengan sungguh?
Yuk adik-adik kita berdoa ya. Kita mau, sebelum kita berdoa, kita memberikan persembahan dulu untuk Tuhan. Ya, siapkan amplop, uangnya dimasukin ke amplop, titipin ke orang tua kita. Nanti orang tua kita yang akan membawa ke gereja. Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Kita mau mendoakan. Adik-adik suka mendoakan siapa? Suka mendoakan ini enggak? Tenaga kesehatan yang sekarang ini ada di garda depan, menolong orang-orang yang terkena penyakit yang lagi tenar sekarang, COVID-19. Nah, adik-adik suka mendoakan mereka enggak? Mendoakan para dokter, para suster, juga yang suka membersihkan di rumah sakit tuh. Mereka kan juga harus hati-hati ya adik-adik, harus pakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita mendoakan mereka ya adik-adik, mendoakan juga Pak Presiden kita, supaya Pak Presidennya boleh dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan memerintah negeri kita, Indonesia tercinta. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajarin bahwa dengan berdoa ada perlindungan yang dari Tuhan. Dengan berdoa kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendoakan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia khususnya. Baik itu para dokter, para suster, para tenaga kesehatan yang ada, juga orang-orang yang membantu kebersihan dari rumah sakit. Kiranya Bapa menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan imun tubuh yang lebih Bapa, supaya mereka boleh mengobati yang sakit. Bapa, Engkau juga yang menyertai, memberikan hikmat kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, supaya Pak Joko Widodo mendapatkan hikmat Tuhan, sehingga memerintah negeri ini dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Ada dimanapun kami berada, Engkau selalu hadir. Terima kasih ya Bapak buat sukacita hari ini, buat firman yang boleh kami dengar, supaya semuanya itu boleh menyegarkan tubuh rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo berdiri yuk. Kita mau menerima doa berkat. Ayo kita berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Selanjutnya, selamat